ucapkan. Sehingga apa yang saya sampaikan sesuai dengan apa yang kau mau. Tuhan beracaralah, dan hanya nama Tuhan dimuliakan, nama Tuhan diagungkan, ditinggikan. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup, kami naikkan doa ini. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Baik, saya diminta oleh Pak Yotam ya untuk membahas mengenai Kristen progresif yang saat ini memang lagi rame-ramenya gara-gara viral oleh seorang hamba Tuhan yang bicara eh, dengan lintas agama dan bahkan menyebut semua engkau adalah orang-orang baik adalah uh, anak Tuhan Yesus. Nah, kita akan coba mengerti kebenaran akan kekristenan yang beliau sendiri mengaku setelah dia pikir-pikir, setelah dia lihat bahwa apa yang dia bicarakan, apa yang dia percaya adalah Kristen progresif. Nah, baik, saya akan share screen ya, supaya kita bisa lihat sama-sama. Oke, sebentar. Oke, Kristen progresif. Firman Tuhan diambil di dalam Efesus 4 ayat 11 sampai 16. Eh, Sebelumnya saya akan bacakan kebenaran firman Tuhan, kita sama-sama menyimaknya. Efesus 4 ayat 11 sampai 16. Dan inilah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Ayat 15, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi, tersusun, dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Amin. Diberkatilah kita semua yang telah mendengar kebenaran firman Tuhan ini, menyimpan dalam hatinya, melakukan dalam hidupnya hari lepas hari. Tuhan Yesus memberkati. Kristen progresif. Jadi saya pengen kita semua sadar bahwa penyesatan kita akan hadapi pada hari-hari akhir ini, karena memang kita sekarang mengalami hari-hari akhir sesuai kebenaran firman Tuhan. Nah, yang penting saya kira adalah uh, bukannya setiap penyesatan kita akan bahas, tidak, tetapi justru penekanannya bagaimana seperti disebutkan di dalam Efesus 4 ayat 14, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Jadi lebih baik kita memperkuat, ya, kita memperkuat iman kita, kita mengenal firman kebenaran itu, sehingga dikala kita menghadapi ajaran-ajaran palsu, kita mengenal dan kita tidak diombang-ambingkan olehnya, ya. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam, saya ingin kita mengerti semua apa sih arti dari progresif itu. Nah, progresif sendiri kalau di dalam Kamus Bahasa Indonesia dikatakan adalah ke arah kemajuan, berhaluan,
ke arah perbaikan keadaan sekarang, atau juga bisa diartikan bertingkat-tingkat naik. Sedangkan secara umum kata progresif adalah memiliki keinginan untuk maju. Sehingga progresif sendiri sebetulnya memberi artian kata yang baik, yang maju, ya. Tetapi kalau kita simak, kenapa kita perlu sekarang belajar tentang Kristen progresif? Ternyata Kristen progresif, kalau saya boleh katakan, adalah kekristenan yang memang sifatnya bidah atau bidat, ya. Nah, eh, eh, Kristen atau bidat ini menurut eh, apa yang saya dengar dari ketua dari GBI, dikatakan di Amerika sampai hari ini ada kurang lebih 1.800 ya yang gereja dikatakan gereja bidat, gereja sesat itu. Jadi Bapak Ibu bisa agak bayangkan begitu banyaknya, daripada kita eh, apa bahas satu-satu, malah kita nanti jadi yang juga menjadi sesat, ya. Karena kesesatan lewat iman ini sangat bahaya sifatnya. Karena kalau disikapi oleh logika, pasti logika kita pun akhirnya akan terlarut olehnya. Ya, nah itu yang dikatakan progresif. Ternyata kekristenan pun kita ini, kalau kita lihat progresif yang di dalam kebenaran, ya, saya bisa artikan demikian, juga adalah tokoh-tokoh yang memang Tuhan Yesus sendiri yang sifatnya pada saat itu menjadi Tuhan yang progresif pada zamannya. Bagaimana dia melawan ahli Taurat, orang Farisi, dan sebagainya. Sehingga kita tahu lewat Tuhan Yesus lahirlah perjanjian baru. Ya toh? Kalau kita tahu Taurat eh, Tuhan itu dilengkapi, disempurnakan oleh Tuhan Yesus lewat Tuhan Yesus harus berdebat dengan ahli Taurat dan orang Farisi. Yang kedua, kita mengenal Martin Luther. Martin Luther adalah tokoh reformer, ya, reformasi, ya, di mana dia yang tadinya adalah juga bagian dari waktu itu sebagai pastor, ya, sebagai Katolik, tetapi karena beliau tidak setuju tentang ajaran yang saat itu berkembang, bagaimana keselamatan bisa dijual lewat mereka menjual kartu pengampunan, dan beliau sadar bahwa itu adalah hal yang menyimpang. Sehingga pada tahun 1517 beliau mengeluarkan 95 dalil, ya, yang ini menjadi awal dari kekristenan Protestan, ya. Mereka sebenarnya ada tokoh-tokoh yang progresif. Jadi progresif sendiri sebetulnya tidak salah, tapi yang salah adalah yang dirubah adalah firman kebenaran, yang batas-batasnya dilanggar. Orang-orang ini sudah offset. Nah, kita sendiri semua perlu progresif menuju keserupaan dengan Tuhan Yesus. Itulah progresif dalam kebenaran. Karena pada akhirnya kalau kita tahu, Tuhan Yesus pun dalam progresifnya itu kembali membuat pengajaran-pengajaran menyimpang dikembalikan ke pengajaran yang murni. Demikian pun Martin Luther. Ya, kita percaya firman Tuhan adalah ya dan amin, dan firman Tuhan adalah sebagai tonggak bagi kita semua. Nah, jadi kalau lihat progresif, sebetulnya progresif bukan di otak-atik Alkitabnya, tapi progresif di dalam kita mensikapi dunia ini, tetapi kita kembali kepada kebenaran itu. Nah, saya ingin juga menyinggung mengenai tokoh Kristen liberal. Nah, jadi liberal ini sebetulnya yang menjadi bagian dari progresif itu sendiri. Karena sebetulnya progresif ini asal dari liberal dan berganti nama di sini menjadi Kristen progresif. Sedangkan Kristen progresif sendiri, saya perlu infokan, bukanlah satu kekristenan yang baru yang ditemukan di Indonesia, tidak. Tapi Kristen progresif sudah ada di Amerika dan asalnya dari Kristen liberal. Apa sih Kristen liberal itu? Kristen liberal adalah kekristenan yang mempertanyakan Alkitab. Apakah Alkitab itu benar-benar Alkitab yang benar? Apakah Alkitab itu bukan sesuatu yang menyimpang? Bahkan mereka mulai mempertanyakan bahwa ternyata Alkitab itu
mereka katakan adalah Alkitab yang seringkali dibuat untuk membuat orang menjadi bodoh, tidak menggunakan logika dan sebagainya. Liberal selalu melihat, mempercaya kepada kekristenan, tetapi tidak mempercayai mujizatnya. Ya, contohnya, ya, waktu Tuhan Yesus berkhotbah di mana orang-orang waktu itu ingin makan, ya, kita ingat di mana Tuhan Yesus dengan mujizatnya 5 roti 2 ikan cukup untuk 5.000 orang, bahkan sisa 12 bakul. Kekristenan liberal memandangnya adalah itu bukan demikian. Dia katakan bahwa kejadian itu sebetulnya adalah kejadian contoh yang sifatnya bukan sejarah. Jadi sebetulnya yang terjadi adalah waktu mereka berkumpul bersama, sebetulnya karena mereka pengikutnya kebanyakan orang Yahudi, mereka tahu bahwa Tuhan Yesus biasanya kalau khotbah lama, mereka membawa makanan-makanan tetapi disimpan masing-masing. Sehingga waktu dibutuhkan, tidak ada yang mau berbagi. Nah, ternyata waktu itu kejadian, ada anak kecil yang tahu-tahu memberikan kepada Tuhan Yesus 5 roti dan 2 ikan. Dan Tuhan memanggilnya. Dan Tuhan mengatakan, ini loh contohnya, anak kecil aja mau ngasih kepada saya, mau berbagi. Masa ada yang tua nggak mau? Maka terjadilah orang berbagi bersama-sama, dan ternyata setelah mereka berbagi, sisa 12 bakul. Jadi mereka itu melihat bahwa kekristenan itu harus sebetulnya adalah logika, bukan sesuatu yang memang adanya mujizat. Kita percaya Tuhan adalah Tuhan yang waktu Tuhan Yesus ada di dunia ini sebagai manusia, tetapi juga sebagai Tuhan yang bisa melakukan mujizat. Nah, ini yang menjadi masalah. Nah, kekristenan liberal ini akhirnya berkembang menjadi salah satunya adalah kekristenan progresif. Ini contohnya, tokoh-tokohnya ada Roger Wolseley, ada Richard Rohr. Nah, ini saya temukan dan ini memang ditulis langsung. Gereja ini ada di Amerika dan mereka menulis kredo. Coba Bapak Ibu perhatikan kredonya. Ya, saya akan bacakan. Kami bukan fundamentalis, artinya mereka bukanlah golongan orang-orang keras, orang-orang yang sifatnya teror, tidak. Kami tidak percaya bahwa Alkitab adalah firman Tuhan yang tidak ada salahnya atau tidak bisa salah. Inilah yang kredo yang dia sebutkan dengan jelas. Dia katakan firman Tuhan itu sebetulnya ada salahnya. Kenapa? Karena seringkali tidak konsisten. Contohnya, mereka katakan bahwa Alkitab mengatakan bahwa orang menikah satu dengan pasangan dan tidak boleh berpindah pasangan. Ternyata dia bilang, kita tahu bahwa Daud istrinya 8 dan diberkati Tuhan dan berkenan di hadapan Tuhan. Bahkan dia katakan, ya kalau kita lihat Salomo, anak Daud, ternyata istrinya 1.700 istri plus 300 gundik. Nah, ini saya percaya adalah hal yang salah dipahami. Tapi menurut mereka, ini bukti bahwa firman Tuhan itu adalah firman yang tidak konsisten. Nah, kita padahal tahu sebetulnya bahwa firman Tuhan itu adalah firman yang terbuka dan itu adalah satu cerita histori yang Tuhan sendiri sebenarnya tidak setuju. Tapi itu yang diperlihatkan Tuhan, tetapi bukan sesuatu yang disetujui. Selanjutnya dikatakan, kami tidak setuju bahwa kreasionisme harus menggantikan ilmu evolusi di sekolah umum. Kreasionisme adalah penciptaan dunia yang kita percaya dunia diciptakan 6 hari. Mereka tidak percaya. Mereka lebih percaya teori Big Bang. Mereka percaya bahwa dunia ini diadakan karena memang ada. Bahkan manusia memang diciptakan melalui proses evolusi. Jadi ini bagaimana Kristen progresif memandangnya.
Dia juga dengan jelas ini dipampangkan dengan jelas ya. Kalau Bapak Ibu nanti lihat akan baca ini. Selanjutnya dikatakan kami tidak percaya bahwa Tuhan membenci kaum gay, ya, bahwa mereka berdasarkan kasih, mereka lebih melihat sosial sebagai hal yang terbaik. Mereka percaya bahwa kasih itu melampaui segalanya. Tapi apa yang mereka lakukan adalah kasih yang salah. Saya percaya Tuhan mengasihi kaum G, tetapi Tuhan membenci hal yang dosa di dalam G itu. Jadi ini yang terbalik-balik. Bahkan mereka sudah menyatakan ya bahwa nanti kalau Bapak Ibu saya membaca di dalam berita selanjutnya dikatakan kami sudah mempunyai pendeta G, dia katakan ya. Jadi pendetanya bukan pendeta untuk kaum G, tapi pendetanya memang kaum G, ya, G sendiri. Kami tidak percaya bahwa penganut agama lain akan masuk neraka kecuali mereka masuk Kristen. Jadi mereka tidak percaya bahwa satu jalan itu hanya mengikut Kristus. Ya, saya tidak mengatakan kekristenan, tetapi mengikut Kristus. Masuk ke surga bisa lewat jalan apapun. Jadi mereka percaya ada berbagai jalan untuk masuk surga. Selanjutnya, kami tidak menyangkal hak perempuan untuk memilih apa yang terjadi pada tubuhnya. Ini adalah hak kaum perempuan, di mana mereka mulai mengaku feminisme, menolak mereka untuk hamil, menolak mereka untuk bekerja sebagai nature-nya wanita, mereka ingin kesetaraan dan sebagainya. Inilah hal-hal yang dilakukan oleh gereja progresif. Nah, melihat ini, kita akan melihat ada 4 hal yang kita akan coba bandingkan antara progresif ya, Kristen progresif dengan apa yang dijelaskan di dalam uh, ajaran Alkitab ya. Jadi saya akan nanti berikan uh, uh, 2 judul KP dan AA nantinya. Baik, kita akan masuk ada 4 hal. Yang pertama mengenai pandangan tentang Yesus ya. Ini ada perbedaan Kristen progresif vs ajaran Alkitab ya. Ajaran Alkitab adalah ajaran yang kita percaya saat ini. Memang Kristen progresif mengatakan bahwa mereka juga memegang Alkitab yang sama, tetapi mereka memilih-milihnya untuk kepentingan mereka. Yang pertama, pandangan tentang Yesus. Yesus. Kristen progresif mengatakan Yesus adalah manusia yang perlu diteladani karena moral maupun ajarannya yang baik. Yesus bukanlah Allah. Yesus kebetulan adalah manusia yang baik yang kita perlu teladani. Alkitab mengatakan Yesus adalah firman Allah yang menjadi manusia. Yohanes 1 ayat 1 mengatakan demikian. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Yohanes 1 ayat 14 mengatakan, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi ini jelas ada perbedaan. Kalau mereka mengatakan yang penting baik, waktu kita telisik lebih dalam, ternyata mereka tidak percaya kalau Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri. Ya, sedangkan firman Tuhan membuktikan bahwa memang Yesus adalah firman Allah yang menjadi manusia. Yaitu apa? Firman itu adalah Allah itu sendiri. Bahkan firman yang di dalam Yohanes 1 ayat 14 mengatakan apa? Bahwa firman itu menjadi daging, menjadi manusia. Yaitu Yesus itu sendiri. Nah, yang selanjutnya ajaran Alkitab mengatakan Yesus adalah satu-satunya jalan keselamatan. Yohanes 14 ayat 6 mengatakan demikian. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ini jelas ajaran Kristen, kekristenan ya, tanpa kita merasa bahwa kita lebih baik dan sebagainya, tetapi ini adalah iman percaya kita. Sehingga saya percaya kita boleh saling mengasihi dengan orang-orang yang berbeda agama, tetapi tetap apa yang kita pegang itu adalah apa yang kebenaran yang kita tetap harus pertahankan. Perbedaan itu bukanlah sesuatu
yang menjadikan kita aib atau menjadikan musuh. Ya, perbedaan iman itu harus, tetapi kita ada di dalam kesamaan-kesamaan sosial, di dalam kemanusiaan, di dalam kita saling membantu satu dengan yang lain. Nah, ini beda-beda yang memang jelas di dalam pandangan tentang Yesus. Selanjutnya, Kristen progresif mengatakan Yesus sebagai anak tidak mungkin dikorbankan, bahkan sampai berdarah-darah. Ya, ini kalau bagi mereka secara HAM ini adalah child abuse, ya, atau pelanggaran tentang anak, ya, tentang tidak baik. Dasar mereka mengatakan kalau jika kamu yang jahat, ya, Matius 7 ayat 11, jadi jika kamu yang jahat itu tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi bagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Bapak yang baik nggak mungkin dong akan menyiksa anaknya. Ini pengertian mereka. Jadi mereka mengatakan tidak mungkin, ya, bahwa Tuhan itu melakukan hal seperti ini. Itu hanyalah contoh, itu hanyalah satu cerita yang menakut-nakuti. Sebetulnya Tuhan tidak mengalami itu, ya. Nah, di dalam ajaran Alkitab dikatakan, di dalam Yohanes 3 ayat 16 dikatakan apa? Bahwa keselamatan, ya, kata Yesus kemarin, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Sorry, ini Yohanes 4 ayat 16. 14 ayat 6, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ya, maaf, ini harusnya Yohanes 14 ayat 6. Jadi, oh enggak, betul, betul. Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Ya, saya akan bacakan Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi sesungguhnya kekristenan mengajarkan bahwa misteri Tuhan kasihnya itu bukan karena dia kejam, tetapi tidak ada cara lain untuk menyelamatkan dunia ini. Justru untuk menghindarkan kekejaman dunia, untuk dosa-dosa, bagaimana manusia akan dihukum, maka Tuhan mengorbankan anaknya. Ini satu-satunya cara. Selanjutnya dikatakan Kristen progresif mengatakan pada dasarnya anak lahir tidak berdosa, seperti kertas putih. Teladan Yesus orang baik, suka menolong, peduli kepada sesama. Jadi mereka percaya bahwa anak yang lahir itu adalah anak tidak berdosa. Tetapi justru ini dibantah. Di dalam, kita tahu, di dalam ajaran Alkitab dikatakan bahwa kekristenan itu mengakui bahwa kita membawa dosa yang memang sudah dibawa dari sejak dalam kandungan. Ya, sesungguhnya, ya, Mazmur 51 ayat 5, sesungguhnya dalam keadaan kesalahan aku diperanakkan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Jadi jelas, sebetulnya manusia lahir sudah berdosa. Ini beda dengan keyakinan Kristen progresif. Perbedaan yang lain mengenai pandangan tentang Alkitab. Ya, Kristen progresif mengatakan Alkitab bisa salah, banyak kontradiksi, tidak relevan untuk zamannya. Kelainan sosial, seksual bukan salah manusia. Ya, LGBTQ, ya, lesbian, gender, bisex, ya, transgender, queer, ya. Mereka percaya ini orang-orang yang tidak mau memilih, tetapi mereka mengalami itu. Sehingga sesungguhnya mereka harus dikasih. Alkitab bisa salah. Contohnya yang seperti saya sudah katakan tadi, bahwa dikatakan bahwa uh, uh, harusnya manusia itu hanya satu istri, tetapi ternyata Alkitab menyatakan kalau ini menurut Kristen progresif, Daud istrinya 8, Soleman istrinya 1000.
Ini menurut mereka adalah sesuatu yang memang tidak benar. Alkitab itu harus dikoreksi. Ya, Alkitab tidak mungkin salah. Ini menurut ajaran Alkitab. Karena apa? Karena diilhamkan oleh Allah yang benar. 2 Timotius 3 ayat 16 mengatakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ilham Allah itu sesuatu yang sempurna, dan kita memegangnya, bahwa Alkitab adalah sesuatu yang benar. Yohanes 17 ayat 17 bahkan mengatakan, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Kita percaya Tuhan Yesus pun mengatakan bahwa firman itu adalah kebenaran. Nah, berkenaan dengan LGBT, ya, adalah pernikahan yang sejenis. Hal ini adalah sesuatu yang Tuhan tidak izinkan. Kenapa? Yang pertama jelas, kita mendapat mandat Tuhan. Kejadian 1 ayat 28, dan Tuhan memberikan mereka, dan Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan berkembang biaklah, serta penuhi bumi, dan taklukkanlah ia, dan berkuasalah atas ikan-ikan di laut, dan atas burung-burung di udara, dan atas segala makhluk hidup yang bergerak di bumi. Kalau engkau sejenis, jelas, engkau tidak akan punya keturunan. Sedangkan Tuhan memberikan mandat untuk kita memenuhi bumi ini. Ya. Selanjutnya dikatakan di dalam Matius 19 ayat 5 dan 6. Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Artinya bahwa perkawinan itu harus dengan lawan jenis, perkawinan itu sifatnya satu, monogami. Sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Ayat 6, demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Perkawinan hanya sekali, dan itu memang yang Tuhan mau. Nah, kenapa kejadian di Perjanjian Lama terjadi? Bukan itu menjadi contoh, tapi itu menjadi peringatan. Ya, kita tahu kejadian Abraham, ya, karena Sarah mengusulkan untuk adanya tambahan istri, maka lahirlah Ismail, dan itu menjadi masalah sampai sekarang. Nah, hal-hal seperti ini yang mereka Kristen progresif menolaknya. 1 Korintus 6 ayat 9 sampai 11. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Ini berbicara mengenai orang-orang yang sifatnya yang tadi katakan homo, ya, menyukai sejenis. Janganlah sesat. Orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit. Pemburit adalah orang-orang yang homo, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, penipu, tidak akan mendapat bagian di dalam kerajaan Allah. Dan beberapa orang di antara kamu demikianlah dahulu, tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan, kamu telah dikuduskan, kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan dalam roh Allah kita. Ternyata Paulus di dalam jemaat Korintus memang ada orang-orang yang sifatnya pemburit, sifat-sifatnya yang melawan firman kebenaran itu. Ini yang dikatakan pada ayat terakhir tadi, ayat 11, bahwa engkau dahulu seperti itu. Tetapi karena engkau mengenal Tuhan, Tuhan ubahkan engkau menjadi ciptaan yang baru. Jadi LGBT bukanlah bawaan yang tidak bisa berubah. Kalau mereka mau menyerahkan, mereka mau mendapat kasih karunia Tuhan, maka mereka akan diubahkan menjadi ciptaan baru. Selanjutnya dikatakan pandangan tentang keselamatan. Ya, pandangan tentang keselamatan di dalam Kristen progresif dikatakan keselamatan sekedar kebaikan manusia itu akan bisa menyelamatkan. Bahkan dikatakan manusia pada akhirnya akan dihakimi menurut nuraninya, menurut agama kepercayaan masing-masing. Ya, mereka ini memakai uh, uh, ke apa uh, hak asasi HAM menjadi hal yang utama sehingga mereka harus baik satu dengan lain. Kita uh, uh, harus hati-hati menyikapi hal yang seperti ini, ya. Karena ternyata Roma 2 ayat 14 ayat 16 sampai 16 menyatakan demikian.
Apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat, maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. Sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis di dalam hati mereka, dan suara hati mereka turut bersaksi, dan pikiran mereka saling menuduh atau saling membela. Hal itu akan nampak pada hari bila mana Allah, sesuai dengan Injil yang kuberitakan, akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia oleh Kristus Yesus. Kristen progresif percaya bahwa orang yang tidak mengenal Taurat, ya, mereka akan dihakimi menurut nuraninya. Tetapi ternyata kita tahu bahwa hukum Taurat sendiri tidak menyelamatkan. Ya, kita percaya di dalam ajaran Alkitab, keselamatan itu adalah anugerah. Sedangkan perbuatan baik kita sebagai akibat kita mendapat anugerah keselamatan. Ya, di dalam Titus 3 ayat 5 dikatakan demikian. Pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik. Sekali lagi katakan bukan perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmatnya oleh pemandian kelahiran kembali dan oleh pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Jadi kita selamat tidak bisa memilih, tapi itu pekerjaan Roh Kudus. Kita selamat bukan karena kebaikan kita, tapi itu anugerah Tuhan. Efesus 2 ayat 8 sampai 10 mengingatkan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Ya, itu bukan hasil pekerjaanmu. Yang ada janganlah ada orang yang memegahkan diri. Jadi kalau kita tahu bahwa itu hanya kasih karunia Tuhan, maka kita harus mengerti dan kita harus berbuat baik. Kenapa? Karena kita mendapat anugerah keselamatan. Jadi bukan perbuatan baik yang menyelamatkan kita, tapi perbuatan baik terjadi karena kita sudah dianugerahi keselamatan. Galatia 3 ayat 11 mengatakan, dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat adalah jelas. Karena orang yang benar akan hidup oleh iman. Inilah jawaban atas apa yang dipercaya oleh Kristen progresif, bahwa manusia nantinya akan dihakimi oleh hati nurani sendiri berdasarkan hukum Taurat yang belum mereka kenal. Ternyata di sini dikatakan di kitab Galatia bahwa hukum Taurat itu ternyata tidak menyelamatkan kita. Bahkan kita diingatkan, kebaikan manusia hanyalah kain kotor di hadapan Tuhan. Kalau itu kain kotor, bagaimana itu bisa menyelamatkan? Kalau itu kain kotor, bukankah itu sesuatu yang Tuhan tolak? Yesaya 64 ayat 6. Nah, dan dengan jelas di dalam uh, Kristen progresif mengatakan Yesus bukan satu-satunya jalan keselamatan. Kenapa? Karena ada tiga pengertian yang mereka tangkap, dan itu mereka campur adukan antara pluralisme yang mengatakan bahwa semua orang di dalam agama masing-masing akan diselamatkan, ya. Pluralisme mengajarkan bahwa semua orang, kalaupun mereka Hindu, Buddha, akan diselamatkan kalau mereka mengikuti ajaran masing-masing. Ya, inilah pluralisme. Sedangkan kita mengikut ajaran eksklusivisme. Hanya satu-satunya jalan. Yohanes 14 ayat 6. Yesus satu-satunya jalan keselamatan. Nah, yang lebih bahaya di dalam Kristen progresif mengatakan bahwa sesungguhnya kekristenan itu bukan satu-satunya selamat, tetapi Tuhan Yesus pun menyelamatkan isi dunia ini. Bukan hanya untuk Kristen. Ini ada hal yang benar, tetapi juga satu hal yang menyesatkan. Inilah teori yang diberikan oleh Kristen progresif. Bahwa Tuhan Yesus waktu menyelamatkan kosmos ini, maka Tuhan Yesus secara tidak langsung ada di dalam setiap agama lain. Sehingga apapun agamamu, sebetulnya ada Yesus di situ. Kalau Bapak Ibu, ya saya waktu itu sempat dengar podcast bagaimana hamba Tuhan ini berbicara dengan orang Muslim, dengan orang lain,
Bahkan dia waktu itu katakan, di dalammu ada Yesus, di dalammu ada Yesus. Kenapa? Karena tidak mungkin kau menjadi orang baik kalau tidak ada Yesus dalam. Ini satu hal yang dibalik-balik. Ini yang menjadi bahaya, bahwa ternyata dikatakan Yesus ada di mana-mana. Dan ini akan membuat kita sebagai orang-orang Kristen yang mendapat mandat untuk menyebarkan Injil kebenaran, itu menjadi dilemahkan. Kita percaya bahwa tetap Yesus adalah satu-satunya jalan keselamatan. Kita dengan memegang iman percaya kita tidak berarti kita menjadi orang yang membenci orang lain. Kita tetap mengasihi, kita tetap mau membantu satu dengan yang lain, tanpa kita membedakan, atau waktu membantu kita tanya orang, agamamu apa? Kalau agamamu bukan Kristen, maka tidak aku bantu. Tidak perlu lakukan demikian. Hal itu harus dilakukan tanpa melihat agama apapun. Iman melampaui akal kita. Iman melampaui kebaikan kita. Jadi kita percaya, kita tetap memegang bahwa Tuhan Yesus adalah satu-satunya jalan, tetapi kebaikan tetap ada di dalam hidup kita. Yang terakhir dikatakan pandangan tentang surga dan neraka. Kristen progresif kembali mengatakan orang baik pasti akan masuk ke surganya masing-masing. Ini pengertian yang kelihatannya aneh, tetapi mereka percaya. Jadi nantinya kalau dikatakan ya orang Buddha menyebut surga itu nirwana, maka mereka nanti akan punya surga sendiri. Orang Muslim punya surga sendiri, Kristen punya surga sendiri. Jadi surga itu banyak. Tetapi saya percaya ya di dalam ajaran Alkitab dikatakan apa? Yesus itu penguasa surga dan bumi ya. Filipi 2 ayat 9 sampai 11 mengatakan demikian. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Jadi kita percaya, ajaran Alkitab percaya bahwa tetap surga itu hanya satu, tapi tempatnya banyak. Jadi kita nggak usah khawatir. Kalau mereka surganya banyak, sehingga masing-masing semua nanti akan masuk surga. Ya, bahkan mereka mengatakan karena Allah itu kasih, ya ini selanjutnya dikatakan demikian. Kristen progresif mengatakan Allah itu kasih, tidak mungkin akan menciptakan neraka. Karena Allah itu kasih, maka mereka berpikir inilah ajaran salah satu di dalam, kalau kita ingat beberapa waktu yang lalu, hyper grace, bahwa semua orang pasti masuk surga. Bahkan ada orang yang ekstrim mengatakan iblis pun nanti akhirnya masuk surga. Nah ini ajaran yang membingungkan. Kelihatannya ajaran yang penuh kasih, tetapi saya percaya ini ajaran yang tidak benar. Nah, apa yang disikapi oleh ajaran Alkitab? Ajaran Alkitab mengatakan Allah itu kasih, tetapi Allah itu juga adil. Wahyu 21 ayat 8 mengatakan demikian. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Inilah tempat neraka yang disediakan untuk memang hukuman bagi mereka. Allah itu adil. Ya, bukannya Allah itu tidak ada kasih, tapi keadilan harus tetap berjalan. Bahkan Markus menggambarkan, Markus 9:43 mengatakan, dan jika tanganmu menyesatkan engkau, penggalah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung daripada dengan utuh kedua tangannya dibuang ke dalam neraka, ke dalam api yang tak terpadamkan. Nah, ini menunjukkan bahwa memang neraka itu ada. Ya, bahkan di sini dikatakan lebih baik tanganmu hilang, ya, daripada badanmu waktu masuk nantinya itu masuknya masuk neraka. Ini peringatan yang sangat-sangat serius. Makanya saya percaya neraka itu ada, kita harus tetap berhati-hati.
Matius 22 ayat 13 mengatakan demikian. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, ikatlah kaki dan tangannya, dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertas gigi. Raja di dalam hal ini kita tahu yang dimaksud adalah Allah itu sendiri. Dan kita tahu Allah itu sendiri adalah Tuhan yang bukan karena tega, tapi karena keadilannya. Menempatkan orang-orang yang memang harus mereka ditempatkan di tempat neraka. Kenapa? Karena mereka sudah melakukan hal-hal yang di bumi Tuhan sudah berikan kesempatan menjadi orang yang sementara tetapi akan mempengaruhi kekekalan di mana kita sementara di bumi ini karena kita semuanya pada akhirnya akan kembali nantinya kepada Allah Bapa. Tetapi kita tahu dunia ini sementara. Jadi waktu sementara mereka sudah berbuat hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, melanggar apa-apa yang Tuhan perintahkan, maka bagiannya tetap janji Tuhan itu ada di dalam neraka itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kami akhiri di tempat ini dan kita tahu bahwa kekristenan progresif itu sesungguhnya menyasar pada anak-anak muda. Bahkan mereka mencampur adukkan antara kebaikan, antara keengganan kita untuk tegas menjadi sinkretisme. Sinkretisme apa sih? Pencampuran agama satu dengan yang lain. Dan saya percaya ini bukan yang Tuhan mau. Tuhan Yesus memberkati. Saya akan stop sharing. Saya kembalikan kepada Pak Yotam. Ya, terima Silakan kasih Pak Yotam. kepada terima kasih kepada Bapak Dr. Yogi Dewanto yang telah menyampaikan materi yang saya yakin kita semua sekarang sudah tercerahkan, kita sudah mengerti dan paham karena tadi PPT-nya juga sangat jelas. Terima kasih, Pak Yogi. Saya Ya, membuka sama. ruang untuk pertanyaan kalau dari antara Bapak Ibu akan bertanya, saya persilahkan bisa open mic dan bertanya. Kita bebas di sini, asal kita tidak menyinggung agama yang lain, karena Betul. ini nanti akan di-upload di YouTube. Silakan kalau ada yang ingin bertanya. Terima kasih. Halo Pak Yotam, Ya, silakan. ya terima kasih Pak Dr. Yogi atas penjelasannya, sudah membuka pikiran kita. Saat Bapak menjelaskan, langsung ada muncul pertanyaan di dalam pikiran saya. Eh, Mereka termasuk juga gereja setan, ya, masih menggunakan kata gereja. Kristen progresif juga masih menggunakan kata Kristen, gitu Pak. Betul. Kira-kira apa maksud mereka ini? Apakah untuk mengacaukan Injil sendiri? Ya kalau nggak percaya Tuhan Yesus Kristus ya nggak usah pakai kata Kristen. Kalau nggak percaya Yesus Kristus sebagai Raja atau mau percaya kepada Lucifer, ya udah jangan pakai gereja. Ya kan Pak ya? Nah, itu pertanyaan saya Pak. Terima kasih Pak. Baik. Saya jawab langsung Pak Yotam. Iya, langsung aja, Pak Yogi. Jadi memang inilah justru penyesatan, Pak. Ada yang gereja setan, ya kalau setan itu jelas mereka memakai Alkitab yang sama, bahkan dibalik, ya kita tahu. Tapi ini yang bahaya, makanya saya katakan tadi bahaya. Kenapa? Karena Alkitab yang dipakai tetap sama, Pak. Tetapi mereka tafsir dengan kemauan mereka sendiri. Mereka logikakan semua. Nah itu yang memang bahaya. Jadi memang dengan demikian mereka sengaja Kristen dia tetap pakai, gereja tetap dia pakai, ya. Ini memang penyesatan Pak sifatnya. Kalau kelihatan lebih gampang memang. Ini penyesatan ini makanya bahaya. Apalagi kalau kita ngomong inklusisisme, inklusisif, inklusisisme, dikatakan apa? Tuhan Yesus penyelamat, tetapi bukan titik, menyelamatkan semua. Jadi nggak perlu diinjili nanti dia juga selamat. Ini kan bahaya. Itu saja saya jawab. Sudah menjawab Pak Aliadin. Baik, terima kasih, Pak Alidin.
Ada lagi yang lain? Silakan open mic. Oh, Saya Pak. Pak Yotam, Baik, Pak Diri, saya persilakan langsung dengan Bapak Dr. Yogi Dewanto. Pak Bapak Dr. Yogi, saya meneruskan pertanyaan dari Pak Alidin. Pertanyaannya sama, tapi eh, lebih fokus saya mau bertanya, eh, PGI ataupun sejenisnya sejauh ini sudah bersikap atau sudah melakukan apa saja? Karena kaum penyesat ini kan memakai nama Kristen, kemudian memakai nama gereja. Nah, kita tahu kalau di Muslim, Islam, Ahmadiyah yang mereka katakan tidak sesuai Islam aja, mereka eh, ngotot kepada pemerintah bahwa mereka tidak boleh menyebut itu Islam, gitu. Yaitu ajaran lain di luar Islam. Maka selayaknya juga pemimpin Kristen, apakah itu PGI ataupun sejenisnya itu, atau melakukan sebuah usaha kepada pemerintah, dalam hal ini Departemen Agama dan pihak kepolisian Indonesia ini, bahwa mereka tidak boleh memakai istilah Kristen, karena mereka yang diajarkan itu bukan dasar-dasar keyakinan Kristen di situ. Sehingga ini lebih mempersulit ruang gerak mereka kepada orang-orang yang belum paham Alkitab sepenuhnya. Nah, paling tidak pemimpin agama melakukan sesuatu dulu yang urgent, mendesak kepada pemerintah bahwa kaum mereka ini tidak boleh memakai nama Kristen, tidak boleh memakai nama gereja, karena apa yang mereka lakukan tidak sesuai dengan pengajaran Kristen, tidak sesuai dengan fungsi gereja. Nah, ini supaya ada suatu langkah dulu, ya kira-kira seperti itu Pak Yogi, silakan. Saya jawab ya. Nah, Ya, ini silakan memang langsung. memang sulit, Pak, karena kita kan hidup di negara hukum, negara Indonesia. Selama pemerintah tidak melarang, ini tidak mungkin gitu. Ahmadiyah walaupun dimusuhin, tetapi kelihatannya, saya tidak tahu lebih dalam, tapi kelihatannya yang mereka ngelarang itu kan karena pribadi-pribadi, ya, kelompok-kelompok yang menyerang mereka. Tapi secara hukum mereka punya izin dan sebagainya. Demikian pun yang gereja-gereja sesat ini yang repot, Pak. Bahkan kalau saya agak menyimpang ya, kalau Bapak Ibu tahu, gereja Shincheonji yang dari Korea di eh, eh, di mana Singapura sudah secara resmi dilarang, mereka ditangkap. Tapi di Indonesia mereka menyusup menjadi gereja Kemah Injil dan mereka beroperasi. Bahkan mereka ada sayap-sayap tertentunya, yang maksudnya itu organisasi di bawah gereja Shincheonji dari Korea yang bekerja sama dengan lembaga-lembaga Islam di dalam untuk pekerjaan-pekerjaan sosial. Jadi saya mengerti Pak Deddy, kita rasanya kesel ini itu ya, tetapi kita memang tidak bisa melakukan hal-hal yang di luar yang memang sudah ada hukumnya di Indonesia. Selama pemerintah nggak melarang, kita juga nggak bisa. Demikian saya kira saya jawab Pak Deddy. Baik. Makasih Ada Pak lagi, Pak? Yogi. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Dedi dan Pak Yogi. Ada lagi yang ingin bertanya? Dipersilakan. Mungkin bisa open mic Saya, atau iya, silakan Pak Pak, Fatih. maaf Mau Pak, saya bertanya? nggak lihat ini, saya punya kamera ini kurang terbuka, jadi saya mau tanya ke Pak Yogi Pak. Ada sedikit yang terjegal ini Pak. Oh ya, ah. Salam Pak, saya nggak bisa lihat saya karena kamera saya agak terganggu. Oh ya, tidak apa-apa, tidak apa-apa, Pak, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Ini Ini saya mau juga, tanya Pak mengenai Kristen progresif itu, karena yang saya lihat selama ini ada beberapa maaf kata yang mengatasnamakan hamba Tuhan atau jemaat-jemaat yang imannya levelnya lebih tinggi dari saya atau tingginya ilmunya itu lebih tinggi. Tapi ada beberapa gereja seperti maaf kata di Jalan Gatot Subroto bahwa harus berdoa itu harus pakai bahasa roh. Kalau nggak bisa bahasa roh, doa kita tidak diterima oleh Tuhan. Apakah menurut Bapak itu gereja pengajaran progresif atau tidak gitu loh Pak? Terima kasih Pak. Silakan Pak.
Tidak Pak, itu bukan tidak di golongan progresif ya. Tapi saya tidak berani komentar karena itu ajaran, apalagi bahasa roh itu sampai saat ini pun menjadi kontroversi ya. Tetapi ada beberapa yang kembali saya kira kita berpegang kebenaran Alkitab ya. Karena bahasa roh pun sebetulnya juga Tuhan sudah sebutkan ada bahasa roh yang memang bahasa-bahasa yang asing ya. Ini yang terjadi waktu pertama kali Petrus berkhotbah 3.000 orang bertobat. Itu bahasa-bahasa asing. Nah, sekarang banyak yang bahasa bahasa ini menjadi bahasa lidah. Glosal glosal loli, glosal loli atau apa ya. Dan ini yang tidak ada artinya, yang mereka katakan ini adalah bahasa antara yang bersangkutan langsung kepada Tuhan tanpa iblis mengerti. Nah, ini kembali pengajaran-pengajaran eh, yang memang harus disikapi eh, dengan pengenalan firman yang lebih dalam, ya. Karena banyak justru ini menjadi secara pribadi saya komentar ya, menjadi kurang baik karena orang merasa kalau bisa bahasa roh lebih rohani dengan orang lain. Saya percaya tidak demikian ya. Saya kenal hamba-hamba Tuhan yang tidak berbahasa roh tetapi luar biasa karyanya. Demikian Pak, saya jawab Pak Fatis. Baik, Pak. Ya, Terima kasih, Pak. Tuhan berkati, Pak. Tuhan ya, berkati. terima kasih. Eh, Ibu Bapak, mungkin saya ingin meluruskan supaya kita bisa berada pada jalur yang tepat bahwa ini mengenai seminar tentang Kristen progresif. Mungkin untuk hal-hal yang lain, mungkin bisa bertanya di lain waktu dalam acara yang mungkin topik yang pas, supaya orang lain yang ingin bertanya mengenai Kristen progresif tidak tertahan. Demikian ya. Kalau ada yang mau bertanya, silakan bisa open mic. Oh, Pak Eli mau bertanya? Ada open Ya, mic? ya. Sebentar, cari ayat tadi. Iya, saya persilahkan. Bentar ya. Kalau yang tidak bertanya, mungkin jangan open mic karena takut Ya, suara dari luar jadi masuk. terima Terima kasih kasih. Pak Yogi atas sharingnya. Bapak ingin sedikit eh, menambahkan atau alert lah pada kita semua. Di 2 Petrus 3 ayat 3 itu tertulis kan, yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek ya. Jadi penyesatan itu pun sebagian itu merupakan ejekan mereka terhadap kekristenan yang murni. Jadi itu satu, bahwa kita perlu waspada, jangan jangan apa terlena ya. Dengan terlena kelihatannya memang kan bagus, tapi kalau itu bertentangan dengan Alkitab, itu kita harus hati-hati dan menjaga diri. Yang kedua, bahwa penebusan dosa manusia itu bukan penebusan, bahwa hak daripada semua manusia sebetulnya diberikan oleh Tuhan untuk masuk surga. Tetapi hanya satu jalan, jalannya adalah Tuhan Yesus Kristus. Dan dia harus berkorban di salib. Begitu susahnya masuk surga. Oleh karena itulah yang bisa kita sampaikan kepada orang-orang, di mana melalui pengajaran tadi juga kita bisa memahami bahwa penyesatan itu begitu halus kadang-kadang, termasuk Kristen progresif ini. Tapi kita harus hati-hati dan kita harus teguh di dalam keyakinan satu, bahwa Kristus datang ke dunia sampai harus mengorbankan dirinya, tidak lain adalah untuk menyelamatkan kita. Jadi jangan sampai kita malah
yang sudah di dalam Kristus jadi terlena oleh ajaran-ajaran yang baru yang bertentangan dengan firman Tuhan. Itu aja. Terima kasih sekali lagi Pak Yogi. Iya, saya Ya, kira benar. Ya, ya, silakan Pak Yotam. nah apa? Silakan, silakan Pak Ya, Pak Yogi. ya. Ya, terima kasih Opa Eli. Kita diingatkan semua. Jadi memang karena mereka sangat mengagungkan hak asasi manusia, saudara. Tapi kita harus ingat, yang lebih daripada itu adalah hak Tuhan atas kita. Kita nggak bisa ganggu gugat itu. Dan Tuhan yang penuh kasih, masa diabaikan oleh hak asasi manusia. Nah, ini yang repot ya. Kita lupa bahwa Tuhan pun punya hak. Bahkan hak Tuhan tidak bisa kita ganggu gugat. Nah, ini uh, uh, terima kasih uh, Opa Eli. Demikian Pak Ya, Yotam. baik. Terima kasih Opa Eli, Pak Yogi. Ada lagi yang ingin bertanya di Zoom? Ya, Pak Yotam. Bisa. Ya, silakan Bu Haling. Pertanyaan saya seperti ini. Hari ini kita yang ada di sini mungkin belajar, jadi kita tahu ya bahwa Kristen progresif ini sudah menyimpang dari Alkitab. Tetapi yang jadi pertanyaan saya adalah, apabila kita bertemu dengan seseorang yang memang Kristen dan kita tahu dia adalah Kristen yang faithful sebenarnya, tetapi karena satu dan lain hal, karena ajaran progresif yang dia dengar dan dia terima, mungkin dari mana begitu, akhirnya dia terbawa gitu loh. Dan dia merasa bahwa Kristen progresif ini sesuai dengan namanya pun sebenarnya eh, lebih lebih advance, lebih baik daripada Kristen yang kita tahu selama ini gitu loh. Lah, pertanyaan saya adalah eh, kira-kira apa nih yang bisa kita sampaikan sehingga mereka yang sudah terbawa ini bisa kita ingatkan bahwa oh itu salah loh, kedengarannya itu benar ya Kristen progresif, tapi sebenarnya itu nggak, itu salah banget gitu. Tapi saya nggak mau tuh, ya tapi saya nggak bisa kalau seperti Pak Yogi hari ini membawakan seminar kayak begini. Mungkin saya bisa sharing uh, link yang seperti ini. Tetapi kalau membuat orang itu untuk mau mendengarkan linknya, at least saya mesti mengatakan apa ya kepada mereka sehingga mereka tuh hatinya tergerak. Oh iya ya, kayaknya nggak tepat ya, ini salah ya, sehingga tergerak hatinya untuk melihat linknya gitu loh Pak. Jadi saya mungkin lebih minta tipsnya apa sih yang perlu saya sampaikan sehingga mereka menyadari bahwa meskipun kemasannya ini kan kemasannya bagus ya Pak ya, karena kesannya lebih humanisme, kesannya lebih memakai logika seperti begitu gitu. Tetapi kan sebenarnya isinya kan menyimpang jauh dari Alkitab. Gitu Pak Yogi. Terima kasih. Iya, baik. Inilah yang sebetulnya penyesatan ini kan sama kan, tinggal bungkusnya aja sekarang berbeda lagi. Nah, dulu ada Kristen liberal, adanya nabi-nabi palsu, bahkan di Alkitab sudah ditulis. Ya, Kejadian 3 ayat 1 menyatakan demikian. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Jadi mereka menyesatkan lewat mempertanyakan kebenaran. Kalau Anda cermati Kejadian 3 ayat 1 adalah kebenaran yang dipelintir oleh si iblis. Iblis ngomong tadi kan semua taman nggak boleh kan? Padahal kan yang sesungguhnya semua taman boleh, yang nggak boleh cuma satu. Dia balikan. Ini penyesatan. Nah, Ibu Aling, saya percaya bahwa yang paling penting memang tidak mudah membawa orang yang tersesat lalu dengerin ini, nggak mudah. Saya percaya. Tetapi yang paling penting kita kenal dulu. Apakah ini penyesatan? Dipastikan dulu. Ya. Yang kedua, saya percaya kita punya Roh Kudus masing-masing di dalam diri kita. Jangan lupa kita berdoa, kita minta hikmat Tuhan, dan percayalah kalau hikmat Tuhan memang bekerja, ya, coba, Bu, kayaknya
ada yang kurang pas ini. Mungkin bisa mendengar dengan rekaman yang ada, atau ketemulah dengan Pak Yotam, atau bahkan dengan saya, atau banyak sekarang rekaman-rekaman yang bagus. Lebih bagus apa yang saya sampaikan, lebih apa yang saya sampaikan. Bahkan apa yang saya sudah berikan ke Pak Yotam, silahkan itu kalau tadi apa PowerPoint-nya mau dibagikan, monggo silahkan. Karena banyak firman-firmannya itu memang eh, kalau tadi ngikutin, memang rasanya mesti dengar nggak bisa sekali, karena banyak firman yang dibagikan. Jadi begitu Ibu, mungkin paling nggak kita doakan dan pastikan dulu apakah memang ini penyesatan, ya. Berdoa dan saya percaya Tuhan pasti tolong kita semua. Oh, Karena kalau Roh Kudus memberi kuasa, pasti apa yang kita ngomong itu punya kuasa. amin. Amin, Makasih, amin. Pak. Makasih, makasih. Baik, terima kasih Bu Haling, Pak Yogi. Silakan kalau ada lagi yang ingin bertanya. Kalau tidak ada, di chat itu ada pertanyaan Pak Yogi. Ya, Mungkin Kristen Science kalau saya nggak salah baca ya. yang pertama atasnya ada lagi Pak Yogi. Oke, coba, Cukup coba. panjang. Oh, coba. Eh, Saya bantu bacakan dulu. bacakan Ya, ya. ya, ya, ya. Salam, terima kasih Pak Yogi untuk pencerahannya. Izin bertanya Pak, apakah setahu Bapak sudah ada sikap PGI mengenai aliran ini? Tadi sudah ditanyakan oleh Pak Dedi juga ya. Iya. Apakah mereka hanya menafsirkan atau mempunyai kitab suci sendiri? Nah, ini mungkin bisa ditambahkan. Dengan sangat berkembangnya medsos dan tadi Bapak sampaikan, sasaran mereka adalah anak-anak muda. Lalu bagaimana peran orang tua, apalagi saya termasuk gaptek dan tidak suka media sosial? Nah, mungkin yang pertama lebih dahulu, Pak Yogi, saya persilahkan. Terima kasih. Ya. Yang pertama, Alkitabnya tetap sama, ya. Mungkin mereka ada tambahan-tambahan, lalu pengajaran-pengajaran di luar itu, ya. Yang tadi contohnya bahwa uh, dia menerjemahkan. Karena memang mereka akan sangat menghindari tentang mujizat. Yang saya tadi kasih contoh, uh, ini sebetulnya, atau ada yang mengatakan, ya, ini contoh yang lain, bahwa Tuhan itu memang mati, dia bilang, ya. Tetapi dia tidak bangkit, yang bangkit pengajarannya, dan pengajaran berkembang sampai sekarang. Nah, ini ini penafsiran-penafsiran yang mereka coba lakukan, ya. Istilahnya demitologi, ya. Apa pengurangan-pengurangan mitos, pengurangan-pengurangan mujizat yang mereka tidak percaya. Nah, yang kedua, mengenai bagaimana kita mendidik anak-anak kita yang menyasar. Oh, tadi PGI, ya, dikatakan PGI. Saya rasa PGI juga belum bersikap, karena mungkin belum ada gereja atau apa, saya juga nggak tahu. Ini lebih ini. Yang ketiga, pertanyaan tentang bagaimana sikap kita kepada anak kita. Nah, saya mengingatkan kita semua. Tadi saya sudah katakan, ya, penyesatan itu luar biasa. Bahkan di Amerika ada 1.800, ya, uh, uh, gereja yang sesat. Nah, kalau dibahas lebih bingung lagi. Yang dikuatkan adalah firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu, ajarlah anak-anak, bukan hanya anak-anak diajar menurut tata krama yang baik, engkau bergaul yang baik, engkau sekolah yang baik, hormati dan sebagainya, seperti etika dan sebagainya. Tetapi firman Tuhan harus kita ajarkan pada anak-anak kita. Biasakan anak-anak diajak, saya nggak tahu, mereka, saya biasakan ada mesbah keluarga, dan kita selalu membaca kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan yang dibacakan pada anak-anak berulang-ulang kali, itu akan menjadi firman yang hidup di dalam hidupnya. Dan saya percaya Roh Kudus akan berperan di dalam hidup anak-anak kita semua. Demikian, Tuhan Yesus berkati. Sama Tobi. Ya, terima kasih Kamu Pak Yogi. mau apa, Bibi? Dari bulan kemarin. Ya, maaf saya mute. Mohon maaf kalau ada suara-suara dari luar, saya akan mute supaya tidak mengganggu yang lain.
Yang kedua, Kedua, ini masih dari Pak Alidin yang tadi. oh, Apakah Kristen progresif ini adalah pengembangan dari Christian Science? Bagaimana hubungan keduanya? Dan satu lagi info untuk Bapak Ibu yang ada di chat Zoom, saya sudah membagikan file yang dari Pak Yogi yang berisi PPT, bisa di-download di chat di Zoom ini ya. Baik, terima kasih. Saya persilakan Pak Yogi mengenai Christian Science. Kristen Science ada hubungannya, tetapi tidak berhubungan langsung, ya, karena mereka pakai logika. Sedangkan Kristen Science berkembang sendiri. Setahu saya, salah satu pengikut Kristen Science itu adalah bintang film Tom Cruise. Tom Cruise itu Kristen Science, ya. Nah, beda dengan Kristen progresif, tetapi mirip-mirip karena mereka lebih memakai logika. Ya. Nah, saya tadi kalau boleh apa sarankan, eh, nanti saya bisa lengkapkan saya kasih ke Pak Yotam supaya nggak susah. Yang tadi saya share di dalam PowerPoint itu kan firmannya hanya judul-judulnya. Kalau Bapak Ibu mau, saya sudah ada yang lebih lengkap, termasuk firman Tuhannya nanti saya share lewat Pak Yotam. Atau silahkan masing-masing nanti setiap firman itu dicari toh sekarang gampang ya cari di handphone atau apa. Iya, Selanjutnya terima kasih. pertanyaannya apa sih? Pertanyaan apa ya Pak Yotam? Itu sudah sih Pak, itu aja sih. Itu aja ya? Oke, baik, Itu baik, saja yang di chat dan mungkin baik. kalau ayat-ayat tidak masalah sih Pak Yogi, karena harus membiasakan diri untuk membuka firman Tuhan ya. Setuju. Nah, itu nanti Baik, keenakan semua. iya. Terima kasih Pak Yogi. Ada lagi yang lain yang ingin bertanya? Yang open mic? Ini Pak Sukeri Oh, open mic dari tadi apakah ingin bertanya atau tidak sengaja ter Tidak sengaja, tersentuh? Pak. Ya? Tersentuh itu, Pak. Tersentuh, Oh, Pak. baik. Maaf, Baik, Pak. baik. Kalau tidak masalah, Pak, tidak masalah. Baik, baik. Baik, ya terima Pak kasih, Pak ya. Yotam. Ya, silakan Pak Dedi. Pak Yogi mau bertanya Pak, menurut Bapak bagaimana sebaiknya gereja menyikapi ajaran Kristen progresif ini Pak dalam rangka gereja memproteksi jemaatnya, terutama jemaat yang agak rawan itu untuk disasar sama kelompok mereka adalah kan yang anak-anak sampai yang remaja di situ. Nah, bagaimana Bapak mungkin bisa memberikan kiat-kiat tertentu atau yang khusus untuk bagi gereja melakukan langkah-langkah untuk memproteksi jemaatnya itu, Pak. Apa saja langkah gereja yang perlu dilakukan dalam hal ini? Yang pertama tentu saya kira uh, mengingatkan mereka ya adanya Kristen progresif ya, dan ingatkan bahwa ini GBI pun sudah menyatakan bahwa ini adalah aliran sesat ya. Lalu kalau memang bahan yang ada silahkan bisa di-share mungkin hamba-hamba Tuhan di gereja masing-masing untuk bisa dibawakan untuk mengingatkan mereka bahwa kekristenan progresif ini adalah satu penyesatan yang halus sifatnya karena mereka tetap memakai Alkitab yang sama dan ini perlu dicermati. Yang kedua tentu mereka lebih digalakkan untuk mereka mengenal firman kebenaran ya, untuk mereka memperkuat karena tidak hanya Kristen progresif, tapi banyak sekali apa yang gereja-gereja sesat itu ya. Kalau kita punya fundamental yang kuat, apapun bentuk serangan itu tentunya kita bisa terlindungi ya. Karena kalau yang tadi saya sebutkan agak nyimpang sedikit ya, eh, gereja Shincheonji itu sifatnya beda, itu tentang pewahyuan. Tetapi caranya juga demikian, itu malah sangat-sangat agresif. Mereka mendekati orang per orang. Ini saya cerita sedikit ya, orang per orang. Dan mereka nanti membuat kelompok
yang seolah-olah mereka tidak saling mengenal. Tetapi korban yang disasar itu akan dikondisikan kepada hal-hal yang mujizat, yang wah si ini saya dapat mujizat ini, ya biasa orang dipengaruhi. Saya benar-benar diberkati, saya bahkan ini bahaya. Mereka bikin kelompok. Nah, kalau kita punya kekuatan firman yang sama, tentu kita sendiri akan bisa secara teologi atau secara keimanan yang pasti ya, bukan teologi, sorry, tapi secara keimanan melawan mereka. Mereka ini susahnya kalau mereka sudah disasar, biasanya gereja-gereja sesat ini mengerti, ini orang imannya lemah nih. Nah itu mereka akan disasar dan mereka akan coba dipengaruhi lebih dalam. Itu demikian, Pak. Ya, Pak Yogi, berarti gereja-gereja ini perlu melakukan sesuatu hal yang berkaitan dengan pendalaman Alkitab, ya Pak ya, untuk jemaatnya, supaya jemaatnya bisa dibekali dengan pengetahuan Alkitab yang benar, dengan mengetahui pengetahuan Alkitab yang benar itu kan sebagai benteng bagi jemaat untuk menangkis ajaran-ajaran yang sesat. Tapi kelihatannya Pak, gereja-gereja zaman sekarang ini sudah agak jarang gereja menekankan pengajaran atau PA itu kepada jemaatnya, Pak. Kalau doa itu masih ada, Pak. Dalam satu minggu ada hari tertentu untuk acara doa. Tapi pendalaman Alkitab untuk jemaatnya, PA itu secara khusus kelihatannya sudah sangat jarang, Pak. Kami bersyukur ya Pak, kalau di Gereja Islam Masih Kelapa Gading, kami masih melakukan walaupun frekuensinya belum intensif benar, tetapi dalam satu bulan itu ada 1-2 kali acara pendalaman Alkitab selain memberkati jemaat sendiri juga memberkati jemaat gereja lain. Tapi yang saya lihat itu bahwa gereja-gereja pada umumnya sekarang ini sudah sangat jarang mengajarkan PA kepada jemaatnya. Mungkin perlu digalakkan lagi Pak untuk apa ya, untuk menangkis serangan-serangan daripada pengajaran-pengajaran sesat itu. Demikian Pak Yogi. Amin, amin, amin. Saya percaya karena yang tadi kita sudah tahu, kita akan hidup pada akhir-akhir zaman, ya. Bahkan Opa Eli tadi ingatkan banyak pengecek-pengecek ini akhir zaman, penyesat dan sebagainya. Jadi kalau kita nggak dikuatkan, memang ini zaman yang bahaya. Ya tentu saya percaya jangan membuat kita khawatir, ya, karena Tuhan juga tidak suka, ya, kita khawatir, kita takut, tetapi kita alert, ya. Jadi saya percaya ini peringatan yang membuat kita dibangunkan kembali untuk kita percaya bahwa Tuhan bersama kita, Tuhan melindungi kita. Jadi jadi jangan sikap kita menjadi terlalu khawatir juga. Demikian Pak Dedi. Iya, terima kasih Pak Yogi. Ada di antara Ibu Bapak yang masih ingin bertanya, mumpung Pak Yogi waktunya cukup longgar malam hari ini. Kalau ada, Amin. dipersilahkan. Open mic. Tidak ada. Ya, saya ingin menegaskan tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Yogi beberapa kali mengenai penyesatan di akhir zaman. Perlu kita ketahui bahwa penyesat itu sudah pasti masuk neraka. Tetapi jangan lupa yang tersesat juga sama-sama masuk neraka. Karena kan akhirnya imannya kan jadi tidak kepada Yesus, melainkan kepada yang lain. Nah, ini berbahaya. Jadi, tidak hanya sopirnya yang bertanggung jawab, tetapi penumpangnya juga harus memastikan berada di gereja yang sehat, gereja yang benar. Tidak Amin. hanya pengkhotbahnya, jemaatnya juga harus memastikan yang dimakan, makanan rohani itu adalah yang benar. Demikian. Baik, kalau tidak ada, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Dr. Yogi Dewanto, MBA, MTH, atas waktu yang sudah diberikan kepada kami di Gereja Isa Masih Kelapa Gading, secara khusus dari seksi PPK Moses, seksi pria. Terima kasih dan
untuk doa penutup. Mungkin sebelum doa penutup, kita akan berfoto bersama. Bagi Bapak yang bisa open kamera, yang tidak bisa, tidak masalah, tidak apa-apa. Saya akan mengambil foto, saya akan berhitung, ya, 1, 2, 3. Ya, baik. Terima kasih. Saya meminta untuk Bapak Pendeta Yahya Mulyono sebagai Gembala GIAGEGA untuk menutup di dalam doa. Saya persilahkan, Pak Yahya. Ya, mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk malam hari ini mendapatkan pencerahan dari materi yang sudah dibagikan oleh hamba-Mu, Bapak Pendeta Dr. Yogi Dewantoro. Terima kasih Tuhan, biarlah kami sebagai anak-anak Tuhan yang tinggal di zaman akhir ini terus melengkapi diri kami dengan kekuatan firman dan Roh Kudus-Mu. Sehingga kami seperti firman Tuhan katakan tidak mudah diombang-ambingkan oleh berbagai macam angin pengajaran yang sedang berhembus begitu kuat hari-hari ini. Terima kasih untuk kekuatan yang Tuhan sudah limpahkan buat kami. Terima kasih untuk pencerahan yang kami dapatkan malam hari ini. Tuhan memberkati kami semua untuk membentengi setiap kehidupan kami dan melengkapi setiap kami dengan kebenaran firman-Mu. Juga hamba-Mu Pak Pendeta Yogi yang sudah Tuhan utus hadir bersama kami. Tuhan pakai, Tuhan urapi, baik sebagai pengajar maupun sebagai hamba Tuhan yang melayani di berbagai denominasi gereja. Tuhan pakai urapi sehingga pelayanannya boleh menjadi berkat bagi banyak orang dan bahkan bangsa-bangsa. Terima kasih, kami bersyukur malam hari ini. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah atau persekutuan kami lewat seminar ini. Biarlah berkat dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus turun menyertai kami semua, memberkati kami hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Tuhan Terima berkati. kasih Yogi. Amin. Terima kasih Pak Terima Yogi, kasih Pak Yahya, Pak Yogi. semuanya. Terima kasih Pak Untuk Yahya selanjutnya doanya. ditunggu. Pak Yota, Terima kasih. Tuhan memberkati Selanjutnya kita Pak Yota semua. Tuhan ditunggu berkati di semuanya. yang update-update. Amin. Amin.